ngomongin uang kaget. Iya. Ya gue sih nggak muluk-muluk dah. Gue mau ternak BMW aja udah di rumah. Wih. Jadi kalau misalkan kayak yang lagi dilakuin Bang Gofar Hilman nih ya, walaupun dia merubah karakter mobil, tapi selama finishingnya rapi itu tidak dianggap sebagai racer kan? Bukan ya. Gua. Kalau mobil BMW tetap ya. Mobil BMW. Tiba-tiba nih project lu tembus 10M kayak gitu. Tuh dia dua cara itu tuh. Kalau emang ada mobil motor keren yang emang lu suka, lu mau beli apaan aja? Gue pengen SUV sebetulnya. SUV. Yeah. Betulnya SUV itu gue ngincernya kalau mobil baru ya. Seri X-nya BMW. Atau X berapa? Mungkin 5, 7, X5 cukup lah. Atau ya seri iX yang listrik. Paling cari motor-motor 2,5 tapi yang lama gitu, misalkan NSR 250 misalkan ya, atau yang 400 lah. Jel bolak-balik WC. Ya namanya juga udah tua. Beser. Aduh, gue besok agak nyiapin air nih ntar nih. Cel. Ya gimana? Gue tadi habis ngecek nih video-video ya enggak di YouTube segala macam. Ini kan dikit lagi ada 2 acara nih. Iya kan? IMS sama Elite Showcase nih. Show. Kayak gitu yang dimana nih 2 acara otomotif. Ya. Kayak gitu. Kenapa? Nah, permasalahannya ini kan bisa dibilang mobil-mobil mahal nih. Motor juga ada sih gitu kan, motor mahal. Kayak gitu. Tapi yang gue bingung nih, kondisi kayak sekarang nih ya, mungkin buat temen-temen yang lagi bingung ya, kok kayaknya transferan berkurang terus gitu kan. Tapi masalahnya itu mobil motor yang mahal-mahal ini ada aja yang beli. Enak banget kayaknya jadi orang kaya ya. Ya enak lah, duitnya ada, mau beli apa juga ada. Iya. Nah, ya. Nih gimana kata nih ya, tiba-tiba nih project lu tembus 10M kayak gitu. Tuh dia 2 cara itu tuh. Kalau emang ada mobil motor keren yang emang lu suka, lu mau beli apaan aja? Atau di luar dari acara tersebut deh, mungkin ada cita-cita lu punya motor mobil apaan? Kalau mobil BMW tetap ya. Mobil BMW. Mungkin yang seri-seri terbaru gitu ya. Apaan tuh yang lagi lu incer? Yang gue incer pastinya, gue kan sekarang adanya sedan sama mobil kecil kan di rumah. Bedanya sedan sama mobil kecil apaan? Mobil kecil tuh kayak ya Agya. Kok Agya sih? Pakai Brio, kayak Jazz kan. Gue ada itu di rumah. Itu kan kecil kan. Iya. Nah, gue pengen SUV sebetulnya. SUV. Betulnya SUV itu gue ngincernya kalau mobil baru ya. Seri X-nya BMW. Atau X berapa? Mungkin 5, 7, X5 cukup lah. Atau ya seri iX yang listrik. Listrik. Gitu kan. Yakin lo? Ya memang pengennya itu gua. Mantap. Terus siapa tahu kan kebeli ya. Iya, amin lah. Terus kalau yang Koreaan ya paling gua ngincernya siapa itu namanya Santa Fe. Tapi Santa Fe bukan yang model yang 2024 nih, kan kotak banget, ya kan? Gua pengennya yang 2012 atau 2012, 2022, 2021 gitu. Gitu. Tapi masalahnya ya kan. Ini kalau mobil baru ya. Iya, mobil baru. Yaudah, kalau mobil lama apaan? Mobil lama. Iya. Ya, kalau dikasih mah bukan dikasih ya, kalau ada kesempatan punya ya nggak jauh-jauh lah Silvia atau GTR gitu kan. Yang nggak banyak yang punya lah gitu. Ya. Tapi kan gue kenal awal lu nih anak motor banget ya. Kenapa jadi lu sukanya mobil sih? Udah geser lo? Enggak sih. Apa udah berasa tua masuk angin? Enggak. Sebetulnya motor mobil masih sama porsinya. Cuman kebetulan
Gua kan lama di tabloid otomotif kan, ya mau nggak mau kan dari situ kita menyetarakan diri aja gitu. Wih, menyetarakan diri. Kalau ngomongin motor yang mau dibeli, ya pastinya gue pengen punya moge lagi gitu. Tapi effortnya apa kalau sekarang pakai moge? Ya bukannya gimana ya? Lu tahu badan gue segini kan, gue bawa moge, aduh yang ada. Ya bisa jatuh itu gue ketiban motor gitu kan, ya paling cari motor-motor 2,5 tapi yang lama gitu, misalkan NSR 250 misalkan ya atau yang 400 lah, cukup gitu ya. Tapi kan ada pepatah bilang di mana ada jalan di situ ada Gojek, Bang. Iya kan? Kayak lu tadi bilang lu pengen punya moge tapi postur lu kurang mendukung nih. Ya lah, apa kabar sama Ucok Baba nih? Iya kan? Sama si ini siapa tuh? Daus Mini. Iya kan? Dia modif tuh mobil, kakinya nyampe cuy, bukan di modif mobil, tuh. Bukan motor. Lah kali aja pakai itu. Apa namanya? Enggrang. Lah zaman gua balap pakai 6,5. Kan pasti dipegangin. Iya. Gitu modelnya. Iya, tapi gue juga penasaran nih. Jujur gue belum. Lo lihat Pedrosa kan? Gimana dia kalau start? Sama gue begitu kalau start. Tinggi gue kan ternyata kalau diukur sama Pedrosa. Cuman badannya emang lebih lebar kan. Itu aja. Tapi gue pernah lihat nih ya, khususnya teman-teman mototrail nih. Kan tinggi-tinggi tuh. Yang dimana apalagi kalau naik cewek, sebenarnya dia kagak nyampe. Kok berani ya dia di jalan? Maksudnya kalau dia ketemu lampu merah, itu dia pegangan apaan? Pegangan mobil sih ternyata gue lihat. Atau ini standar samping langsung diturunin, posisi itu kan pasti motor kopling kan. Iya. Lu beraninya miringin aja, pasti kan miring. Terus posisi gigi satu. Jadi begitu nanti lampu hijau, badan lu tinggal digecolin ke kanan gitu kan. Yang ini udah gas gitu. Atau ya cari trotoar gitu. Itu pernah gua alamin waktu gua touring motornya nggak terlalu gede, Kawasaki KLX 150. Iya. Itu kan ya buat gua tinggi lah, kan. Shocknya kan begitu kan, motor trail. Nah itu. Oke. Iya sih, karena itu dia gua gara-gara ngeliatin itu. Emang lu lagi pengen apa sih? Ya kalau bicara pengenan sih, gua kalau ke acara sih cuman fun doang ya gitu kan, cuman ngeliat-ngeliat doang, karena ya gua lebih suka yang jadul-jadul. Entah kenapa tuh kendaraan mobil gitu kan sama motor, gue lebih suka yang jadul gitu loh, yang klasik. Dari dulu nih, dari gue kecil sampai detik ini, gue masih kayak apa ya, orgasme banget tuh kalau ngeliat Fairlady kayak gitu, yang dimana cikal bakalnya Nissan kayak kan Datsun Z ya, Fairlady Z tuh 240Z. Asli itu mobil bener-bener entah kenapa mau mobil baru nggak seindah lekukan mobil lama. Nah itu gitu. Makanya Udah gitu entah kenapa ya, zaman dulu tuh tipe-tipe mobil kayak nama-nama cewek, jadi kayak ini udah lekukannya bagus ya kan, nama Sylvia, nah itu Lady, kayaknya aduh. Karena memang ya nggak tahu ya, ini menurut gua kan ada di otomotif, menurut gua pribadi ada pecinta dan penikmat. Nah, salah satu si engineer atau desainernya pasti kan dia cinta banget sama otomotif gitu. Iya. Terus makanya mungkin banyak yang namanya nama-nama cewek gitu kan. Satu mudah diingat, kedua ya yang main otomotif mayoritas cowok. Ya ceritanya ini pasangan lu nih di dunia otomotif. Iya kan? Menurut gua gitu. Kenapa namanya Sylvia, Fairlady gitu kan. Tapi kalau motor, gua untuk motor klasik, gua lebih suka ngelihat dalam tanda kutip, kalaupun gua ada duit kaget, gua nggak berani tuh minang, karena motor klasik tuh kayak ibaratnya enak dilihat tapi sayang buat dinaikin kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan gua punya duit kaget nih ya, gua motor sih dari dulu sampai sekarang lebih suka, karena gue suka touring ya gitu, gue masih nggak bisa beralih tuh dari BMW GS tuh. Itu kayaknya udah pas banget tuh settingan touringnya tuh. Ya, iya. Afrikan suka tapi yang 2,5. Yang kecil. Kayak gitu. Kalau yang 150 tuh kayak apa? Kayak lu cingkrang aja kayak belalang tempur gitu.
Amri kan suka gitu kan. Tapi kan kata orang tuh kalau mau ngayal ya enggak setinggi-tingginya biar Itu kita yang pengen ada di garasi lo saat ini. Iya, kayak gitu. Nah, cuma problemnya balik lagi gitu. Gue nggak berani cuy buat apa namanya spend money buat beli barang-barang kayak gitu. Karena apa? Biaya perawatannya gue nggak nahan gitu. Karena gue pernah, ya gue sebagai detailer ya, kadang kan di kunci mobil, di dompetnya nih ada STNK kayak gitu. Gue iseng aja baca, pajaknya coy, anjir, pajaknya nggak nahan. Aduh, ngomongin pajak ya. Iya, gila lah. Sensor dah nih kalau ngomongin pajak dah. Gue pernah baca, ya balik lagi, ini mobil kagak bodong gitu kan, ini orang resmi, makanya itu gue respect banget sama orangnya, udah kaya, dia taat aturan. Cuman yang bikin kaget, itu pajaknya udah setara lu beli Avanza. Jadi kalau misalkan setiap tahun lu beli Avanza aja ya. Itu yang bikin gue mikir sih buat beli barang-barang kayak gitu tuh. Nah, balik lagi, berarti memang belum saatnya lu dikasih punya itu gitu kan. Kalau gue sih lebih kepada, kalau gue sih misalkan ada, tadi lu bilang ngomongin uang kaget. Iya. Ya gue sih nggak muluk-muluk dah. Gue mau ternak BMW aja udah di rumah. Wih. Gitu. Sayang itu tanah nggak pernah nganggur gitu kan. Kejual belum ya kan. Tinggal kita pelur udah. Nah jadi apa BMW apa gitu. Nggak perlu yang bener-bener tua banget. Yang penting ya kan kalau style gue kan gue lebih seneng yang sporty gitu kan. Lu kenal sama ini gak sih yang di Lenteng Agung tuh yang BMW ngejogrok banyak banget itu rongsok ada apa si Eper si apa yang Aji siapa gue lupa ada tuh Nawi ya kalau nggak salah yang di Lenteng. Iya itu. Jadi gue pernah nemenin temen gue ke situ. Gue lupa nih namanya, mungkin ada yang bisa ngingetin namanya ya. Apa? Gue temenin nih. Terus dia nanya, Pak Haji, gue nyari copotan BMW seri ini nih gitu kan. Nah saking banyak ya, dia cuma bilang, coy lu cari aja nih di ujung sana, ya. Lu cari sendiri. Kalau bisa lu copot. Kalau kagak bisa lu bilang ke ada orang di sana minta copotin aja. Kayak gitu. Emang berapa? Ya lu ambil aja dulu. Kampakan Najawi gitu. Kampakan Najawi aja lah. Iya. Kayak gitu. Lu pengen kayak gitu tuh? Apa tuh? Oh enggak. Sampai rombok gitu. Kalau dia kan emang spesialis rongsok ya. Maksudnya bukan rongsok apa? Barang-barang yang udah nggak kepake gitu kan dijual gitu kan. Ya pernah datang gitu kan. Ya udah cari aja kalau memang cari spare part ya mau yang ori ya. Iya. Ya udah cari ya mainnya ke rongsok sekarang gitu karena lu mau dapet barang baru dengan harga ya murah ya kalau nggak second ya apa? Iya. Ada baru tapi ya mohon maaf kualitasnya beda jauh dengan yang ori. Iya. Dan balik lagi bro, khususnya ya karena gue deket sama anak-anak BMW juga ya gitu, khususnya BMW lama nih, nyari spare part itu nggak semudah kayak kita buka marketplace online, tunjuk pencet beli udah gitu kan. Yang ribet adalah ini barangnya kagak ada, sekalinya ada kagak dijual. Karena ada temen tuh dia nyari ketemu nih ada orang punya 3 biji spare part tapi 3-tiganya kagak dijual. Dia bilang kalau gua jual kan berarti sisa 2, terus lu bakal ngomong sama temen lu dibeli lagi, gua sisa 1 lah, kalau kenapa-napa gua biji mana. Nah kan itu tuh yang ribet tuh. Sama palingan kalau memang udah di Indo udah nggak ada gitu ya biasanya, bukan di Indo sih maksudnya ya di kampakan biasa udah nggak ada ya. Kadang lari ke daerah Joglo tuh cuman itu kampakannya lebih spesial lagi. Itu biasanya copotan ex Singapura gitu, barang-barang yang mungkin mobilnya nggak dijual di sini. Iya. Aduh. Iya. Nah terus apa namanya, balik lagi nih kan besok ada 2 event, lu mendingan pilih yang mana tuh? Kan waktunya barengan apa event hari pertama? Gua sih tetap dua-duanya. Kalau ngomongin IMS
gua biasanya di hari-hari pertama, di press day atau di invitation day. Karena apa? Di situ waktunya lu bisa melihat dengan bebas kendaraan-kendaraan yang dipajang, terus masih fresh karena orangnya juga belum terlalu banyak, gitu kan. Dibanding lu minggu depan, aduh itu udah bejubel banget. Mungkin pagi kali ya kalau hari biasa gitu ya. Gitu. Ya biasanya kalau ada acara gitu gua 1-2 hari pasti balik lagi. Minimal 2 kali balik lah. Cuman gue pesen nih, kayak orang-orang macam lu yang senengnya datang di hari pertama pagi-pagi, jangan terlalu pagi bro, kasihan orang-orang kayak gue belum beres ngelap-ngelap. Kalau yang pagi itu biasanya ini yang hari berikutnya gitu. Karena kan masih sepi ya, pengunjung biasanya kan ramenya di siang ke sore gitu. Ya jam 11 lah, nggak pagi-pagi amat. Iya, soalnya orang-orang kayak karena SPG-nya juga belum nyampe gitu. Kan itu yang kita cari juga. Hari pertama nih gue pribadi sama teman-teman yang lain sebagai detailer, apalagi teman-teman IO ya, itu belum beres cuy, masih ngebut itu. Itu dia. Kan gue juga IO juga kan. Gitu. Oke, terus ya. Aduh, tapi Elite bakal seru nggak ya? Elite sih gua rasa ya sebenarnya show off biasa aja ya. Menurut gua tidak ada yang terlalu menarik selain kita bisa melihat ya satu mobil modifikasi yang kelasnya ya bisa dibilang kelas ses A plus gitu ya. Jadi kalaupun nih misalkan ya tiba-tiba ada Agya gitu kan, tiba-tiba ya bukan meremehkan gitu ya modifnya gila-gilaan mungkin bisa aja nongkrong di Elite gitu kan, yang namanya juga sudah Elite gitu kan, ekonominya sulit. nggak bercanda. Nah ya lu sudah tahu lah Elite kelasnya gimana gitu kan. Ya penyokongnya siapa, kemudian pesertanya siapa gitu. Ya itu makanya hiburan buat melihat modifikasi Indonesia sekarang udah sampai mana sih kelasnya gitu kan. Biar kata mungkin ya aura otomotif udah mulai hilang gitu ya. Tapi kalau bicara event ya zaman dulu sama zaman sekarang bukan masalah eventnya. Lu masih inget nggak istilah racer? Jadi modifikasi, maaf nih kita bicara tadi soalnya lu nyebut ekonomi sulit. yang badannya Avanza, mukanya Alphard ya kan. Tiga mobil dijadiin satu. Itu kenapa kagak diundang sih di acara? Kayaknya lucu banget tau. Ya mungkin jatuhnya itu kalau gua ya itu adalah ledekan buat otomotif sih menurut gua. Karena mereka ya mau mencampur adukan boleh gitu ya, cuman finishingnya kalau gua lebih ke sana. Mungkin di luar sana banyak yang lu pernah lihat mungkin yang modifikator ini bikin Lamborghini tapi ternyata dalamnya Vios ada tuh. Itu sebenarnya keren gitu kan, dengan finishingnya yang keren gitu. Tapi kan kalau yang racer ini ya mohon maaf jatuhnya nanti mungkin kelasnya beda ya. Kalaupun memang mau ngundang mereka gitu pasti satu komunitas besar si racer gitu. Jadi memang kita kasih satu slot sendiri nih untuk konten racer gitu. Soalnya coba lu bayangin ya, ini ada modifikasi yang proper, modifikasi yang rapi segala macam. Tapi ini ada satu slot sendiri, itu isinya kayak angkot Padang misalkan, terus ada gerobak sayur yang udah modif gila-gilaan. Nah itu kayaknya seru banget tuh. Mungkin gini kalau bahasa tadi gitu ya, lu tadi sebut angkot. Nah ada satu konten di YouTube, lu tahu pasti si Pras, angkotnya itu pernah nongkrong di Elite, ya kan, dibawa sama Gofar ya kalau nggak salah ya. Dan Gofar itu juga kemarin IMX bro, sorry. Dia pajang mobilnya si siapa namanya tuh yang komedian dari Sulawesi,
Rebecca nama mobilnya. Oh, iya iya. Itu Kia apa ya, Picanto ya kalau nggak salah. Apa ya? Bukan. Apa? Chevrolet Spark. Spark itu. Iya. Yang bulat Spark itu. yang generasi pertama itu. Nah, itu kan unik banget ya. Nah, maksudnya gue dulu punya lagi tuh. jadi menurut gue itu modifikasi itu mau senyeleneh apapun mau senyeleneh apapun, misalkan rodanya di atas gitu ya. Dulu pernah kan kupu-kupu bikin rodanya 6 tuh mobil Vios Vios apa terus yang setirnya 2 depan belakang. Ya, nah kayak Saras 008 tuh salah tuh. Modifikasi itu adalah mempercantik si kendaraan, namanya modif ya, pasti merubah, tapi di balik lo merubah itu tetap harus finishing dengan konsep yang secantik mungkin gitu. Jadi kalau cuma nyeleneh ganti ini pasang itu ya tadi itu ya makanya kelasnya di racer itu kurang enak dipandang. Berarti ini kalau dari pendapat lo ya, dari kacamata lo yang ngebedain antara ini racer dengan modifikator yang proper itu fokus utamanya adalah di finishing. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak yang lagi dilakuin Bang Gofar Hilman nih ya, walaupun dia merubah karakter mobil, tapi selama finishingnya rapi itu tidak dianggap sebagai racer kan? Bukan ya. Clean look gitu kan. Gitu. Jadi spesies baru cuy. Aji kagak kepikiran waktu gua ngeliat kontennya dia nih ya, gua pikir mau bikin mobil Scooby-Doo cuy. Iya, mirip-mirip sih sebetulnya. Awal-awalnya tuh gua pikir mobil Scooby-Doo nih. Kayak gitu. Ternyata begitu aja, keren banget. Nggak tahu tuh orang malah sekarang jadi influencer otomotif ya, padahal dulu nggak pernah kelihatan ya sebagai asalnya buat otomotif gitu. Anak pang cuy, anti kemapanan. Sekarang mapan banget kayaknya hidupnya. Gitu. Aduh, ya wes lah kalau gitu. Oke, gitu aja ya. Iya nih kerjaan banyak ini ya. Udahlah, berhenti ngayal dulu lah kita lah. Ya kali aja nih kerjaan bisa tembus jadi uang kaget. Sip lah kalau gitu. Closing. Udah. Bye, sampai jumpa. Ya.